Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kita. Di sini ada Siva Mata Yusuf, Aulia Kansa Guzain, Muhammad Nafiza Wendy Pratama, dan Nurul Aina Nafila Zahra. Jadi kita dari Reguler D mau ngomongin soal narasi Pancasila dan pandangan Gen Z terhadap Pancasila. Jadi di sini aku mau nanya dulu nih, Pancasila menurut kalian tuh apa? Mungkin bisa dimulai dari si Malta dulu kali ya. Kalau menurut aku, Pancasila itu sebagai dasar negara kita, Indonesia, dan juga untuk pedoman hidup kita. Untuk menjalankan Iya, kehidupan, untuk menjalankan kehidupan gitu, sehari-hari dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu sendiri gitu. Gitu. Dari aku. Kalau dari Ina gimana tuh, Nak? Kalau menurut aku sendiri sih seperti yang udah kita pelajarin ya di matkul Pak Vita sendiri, itu Pancasila tuh sebagai dasar negara kita, dasar-dasar hukum. Jadi kayak fondasi negara kita deh bahasanya gitu. Oke, Nafiza ada yang mau disampaikan? nambahin ya mungkin. Boleh. Menurut perspektif aku sendiri, Pancasila sebenarnya sama kayak Malta tadi. Pancasila itu sebagai dasar daripada negara kita. Artinya apa? Artinya segala ketentuan hukum itu lahir dari dasar itu tadi. Karena saya pernah ingat satu kutipan dari Profesor Mahfud MD bahwasanya Pancasila sebagai dasar negara itu melahirkan kebijakan hukum. Tapi kalau Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila sebagai pedoman hidup, itu yang dilahirkan adalah etika gitu. Jadi kalau Pancasila sebagai pandangan hidup itu bagaimana kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara itu menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman kita dalam menjalankan kehidupan bernegara gitu. Tapi berarti Pancasila tuh bukan cuma untuk dasar negara aja, tapi dasar dari rakyat Indonesia sendiri gitu. Benar-benar. Nah, jadi sebenarnya apa sih narasi Pancasila itu? Menurut beberapa sumber yang udah saya baca, narasi Pancasila itu bagaimana cara kita menyampaikan Pancasila itu sendiri gitu loh. Kayak bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari kayak gitu. Tapi menurut kalian ya, misal kita bandingin antara Gen Z sama generasi milenial, itu menurut kalian lebih familiar Gen Z atau generasi milenial sih sama nilai-nilai Pancasila tuh? Lebih familiar ya. Kalau menurut aku sih Pancasila itu dia relevan di setiap zaman, bisa ikut gitu terus kan. Jadi bukan familiarnya, tapi di antara generasi milenial sama generasi Z itu mereka punya caranya sendiri dalam melakukan Pancasila itu sendiri gitu. Itu menurut aku sih. Kalau dari pandangan aku pribadi ya, seberapa familiar kan? Kalau dari yang aku tangkap dari pertanyaan Noviza itu tadi tuh kayak seberapa dari generasi ini tuh seberapa mereka bisa menangkap intisari dari Pancasila gitu loh, kayak mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari gitu. Untuk menjawab pertanyaan itu sendiri, sebenarnya itu kita butuh data yang valid untuk menjawab. Kita butuh data yang valid untuk menjawab pertanyaan itu sendiri. Kayak nggak bisa nih kalau saya mau merasa Gen Z lebih oke nih sama nilai untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila kehidupan sehari-hari kayak gitu tuh nggak bisa, karena kita belum nggak ada data dan faktanya gitu loh, nggak ada data yang valid, nggak ada data yang bersifat fakta untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi sebagai Gen Z, aku tuh ngerasa kita tuh udah mulai terbuka juga sama nilai-nilai Pancasila, contohnya tuh kemanusiaan. Kayak kita udah mulai banyak banget nih menginisiasikan kegiatan-kegiatan yang mengkampanyekan kayak gender equality, abis itu kayak tentang korban-korban dari kekerasan atau pelecehan seksual. Abis itu juga kayak mulai terbuka juga untuk lebih sadar sama nilai-nilai kemanusiaan yang lain gitu loh, kayak misalnya patriarki itu kan sekarang lagi concern banget. Abis itu juga Gen Z sekarang tuh lagi concern banget sama mental health kayak gitu kan, itu sejalan juga sama nilai kemanusiaan. Abis itu lebih ke ini ya, mengkampanyekan
kemanusiaan gitu. Ya itulah berarti Dan Gen Z itu punya medianya di situ, media sosial gitu kan. Kayak gitu. Tapi berarti kalau kita misal ngomongin Pancasilanya, kita kan lagi ngomongin nilai-nilai Pancasila. Nah, tentu ada aja nih ya zaman sekarang, apalagi di kalangan generasi Z itu nilai-nilai ini tuh justru makin lemah gitu. Pasti ada aja kan yang beberapa Gen Z yang justru cuma hafal secara tekstual Pancasila itu, tapi nggak paham gitu. Makna di balik tiap butir. Selain itu, menurut kalian ada nggak sih kayak masalah-masalah terkait dengan nilai-nilai Pancasila itu, entah itu penyimpangan atau sejenisnya? Kalau kita ngomongin penyimpangan atau hal-hal yang melenceng lah dari nilai-nilai Pancasila. Bukan melenceng sih, kalau aku ngelihatnya lebih ke pudar. Di Gen Z gitu. Di sila ketiga Persatuan Indonesia memang masih satu, tapi dengan berkembangnya teknologi sekarang, berkembangnya zaman, kalau aku pribadi tuh ngelihat Gen Z itu lebih individualis. Ya kan sekarang gotong royongnya tuh memudar gitu loh dari tahun ke tahun. Itu yang aku lihat sih. Ya walaupun memang persatuan itu nggak hilang, kayak contohnya kalau misalnya kita lagi nonton bola nih kan langsung supporter langsung nyatu semua gitu Indonesia gitu kan. Cuma kalau di beberapa kasus mereka lebih ke individualis, kayak contohnya misalnya nih tetanggaan aja kadang nggak kenal begitu kan. Betul. Dan ini juga nggak sih apalagi kita kan baru ngelewatin masa-masa politik yang lumayan panas gitu kan, dan menurut aku isu Pancasila dijadikan sebagai bahan kampanye itu cukup memprihatinkan gitu loh. Maksudnya kayak harusnya kan Pancasila sebagai dasar negara justru jangan dimanfaatkan sebagai gimana mencari keuntungan dalam dunia politik gitu kan. Itu sih menurut aku kalau salah satu tantangan juga gitu. Contohnya gimana tuh kalau dari yang kasus yang kamu sebut? Contoh kalau dari perspektif yang aku sebut tadi itu kayak mungkin lebih ke sila ke-1 kan bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, justru di tahun-tahun di masa-masa politik kemarin, masa-masa kampanye, masa-masa pemilu itu banyak yang tokoh-tokoh yang nyalon ini menggunakan politik identitas keagamaan tadi untuk kampanye, entah itu yang misal entah muncul di azan tiba-tiba iklan di TV, terus ya ada aja gitu kan. Terus ada yang mungkin tiba-tiba di acara kajian, di acara pengajian, di acara keagamaan, tapi malah menyusupkan unsur-unsur kampanye gitu. Itu kan sebenarnya udah melenceng gitu. Betul. Itu sering kita lihat sih. Nah, aku mau tanya nih sekarang, kan kalian tadi Ina sama Nafisa udah kayak menjelaskan 2 contoh kasus dari pudarnya Pancasila kalau Ina, terus juga penyimpangan ya kalau Nafisa. Nah, itu menurut kalian itu ada nggak sih kayak solusi yang terbaik yang bisa dilakukan oleh Gen Z? Ada nggak? Kalau menurut gue pribadi ya, kayaknya sebenarnya itu tuh masalah dari kesadaran diri sendiri juga. Soalnya ya kayak yang tadi udah Ina sebutin kan di awal itu di beberapa momen persatuan tuh sebenarnya masih ada. Terus juga sempat gue mention tadi kan di awal tuh kayak mengkampanyekan tentang gender equality, habis itu menuntut keadilan untuk korban-korban dari kekerasan atau pelecehan kayak gitu. Orang-orang tuh kan pasti beramai-ramai langsung iya gila nih orang kayak langsung kayak gitu kan. Itu kan itu kan maksudnya ke persatuan kan, ke saling dukung, gotong royong sama-sama mengadili pelaku, walaupun ya itu mungkin maksudnya ke main hakim sendiri walaupun mungkin itu bahasanya main hakim sendiri, tapi sebenarnya menurut gue pribadi itu sanksi sosial sih terhadap pelakunya. Jadi kalau menurut Ayu untuk kasus yang aku sebutin lagi tadi, pemudaran sila ketiga itu tuh bisa dilakukan dengan cara kesadaran pribadi juga kayak kita. Dan untuk meningkatkan kesadaran pribadi itu pastinya ada orang-orang yang mau nyebutnya di atas tuh kayak apa ya, tapi harus misal dari kayak instansi-instansi pendidikan dan sebagainya, itu tuh lebih gencar lagi gitu loh nanemin nilai-nilai Pancasilanya kayak gitu, tentang mengedukasi tentang seberapa penting sih persatuan itu, dan memberikan contoh-contoh dampak dari
gimana kalau misalkan persatuan itu tuh memudar, kayak gimana kalau misal persatuan itu tuh udah nggak ada lagi di Indonesia Kita ini. kayak memprediksi gitu apa yang bakal terjadi Iya. kalau misalkan itu tetap terjadi. Kalau misalkan benar-benar udah, kalau pudar aja tuh dampaknya bisa kayak gini, apalagi kalau benar-benar hilang. Iya, betul. Kalau dari Nafiza yang tadi Yang penyimpangan tadi, itu, iya benar. Apa tuh? Dari aku sih ya, menurut aku sangat penting selektivitas dalam memilih tokoh-tokoh politik itu tadi ya, elit-elit politik. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, penguatan nilai-nilai Pancasila kepada tokoh-tokoh politik ini harus dipastikan benar-benar mereka nih paham terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Contoh nih, sebagai contoh mungkin kegiatan yang diadain sama Pak Prabowo pada Kabinet Merah Putih yang kemarin apa ya, nginiin menteri itu loh. Oh yang ini ya, militer itu kan? Iya, jadi kayak Bapak Prabowo itu mengadakan satu camp terhadap kabinet Merah Putih yang diikuti oleh seluruh menteri. Nah, itu kan sebagai salah satu bentuk bagaimana penguatan nilai-nilai Pancasila kepada tokoh-tokoh yang akan menjalani jabatan tersebut gitu. Itu sih salah satu contoh solusi mungkin yang bisa dilakukan. Jadi bagaimana pentingnya penguatan nilai-nilai Pancasila bukan hanya kepada siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi, tapi kepada para elit-elit politik yang ada di atas juga gitu. Oke, jadi itu dia tadi pembahasan kita mengenai apa itu narasi dari Pancasila, habis itu pandangan Gen Z terhadap Pancasila, masalah yang timbul dan solusi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mohon maaf kurang lebihnya Pak Pito. Yes. Kurang dan lebihnya kita mohon maaf sekali Bapak. Semoga nilainya nggak bercanda, walaupun kita ada bercanda dikit. biar santai Pak videonya Ya, Pak. Yes, Nilainya jangan bercanda ya Pak. karena kita di sini ngobrol aja Pak ceritanya. Karena kan dari kata Pak Vito kemarin kan menarasikan Pancasila itu bisa lewat obrolan-obrolan, misal kayak ngobrol di Iya. warung kopi segala macam. Nah, Nah, sekarang ini kita ngobrol di WS kita Pak. lagi menarasikan Yes. Pancasila. Kan apa yang Vito bilang. Yes, kita lagi mengimplementasikan. Dah ya. See you Pak Pito di Terima kasih, semester depan. Bapak. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye bye. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.